Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Menti Coach Potato Indonesia. Nah, jadi di video kali ini saya Siti Mahdaria akan menjelaskan tentang Letter of Acceptance. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya Letter of Acceptance? Oke. Nah, jadi sebenarnya ada yang menyebut LOA tadi sebagai LOA atau Letter of Acceptance atau juga ada yang menyebutnya sebagai Letter of Offering. Nah, biasanya kalau kampus-kampus kayak di Australia itu mereka menyebutnya Letter of Offering. Jadi mereka ngasih kita surat yang menandakan kita diterima untuk studi tertentu di universitas mereka dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi bisa LOA atau LOO. Oke, berikutnya. Nah, gimana sih caranya mendapatkan LOE? Nah, sebenarnya itu ada dua cara. Jadi teman-teman lihat yang sebelah kanan ini adalah student ya, atau calon pendaftar. Ini adalah kalian. Nah, ada dua cara. Cara pertama adalah kalian mendaftar secara langsung ke universitas yang kalian tuju. Jadi kalian langsung mendaftar seperti ini. Nah, jadi kalian bisa langsung hubungi bagian admission-nya dan menghubungi mereka dan langsung saja mendaftar lewat website mereka atau lewat email. Nah, cara kedua, kalian bisa menggunakan jasa seorang agen. Agen ini itu adalah sebuah agensi atau lembaga yang memang menyalurkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mau studi ke luar negeri. Nah, tapi hati-hati, agen ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, di sini saya hanya akan merekomendasikan yang gratis, yang saya sempat terekspos, yaitu ada dua. Nah, saya pribadi pernah langsung menggunakan jasanya IDP. IDP itu adalah International Education Specialist. Jadi IDP ini dia juga kalau kalian mau tes IELTS misalnya itu bisa lewat IDP juga. Nah, tapi basically apa yang IDP ini lakukan, dia itu akan menghubungkan kita atau membantu dan mengurus semua proses pendaftaran kita di universitas yang kita tuju. Nah, cuman kalian harus tanya dulu nih ke IDP, apakah universitas yang kalian tuju ini adalah partner mereka atau bukan. Tapi rata-rata semua kampus di negara-negara besar itu adalah partnersnya IDP. Nah, jadi kalian bisa langsung hubungi IDP ya. Nah, kemudian ada Masiratna, MSA Study Abroad. Ya. Yeah. Nah, saya tahu Masiratna ini saya memang belum pernah menggunakan servisnya, tapi saya tahu Masiratna ini dari editor majalah tempat saya bekerja di Australia, itu dia bekerja di Masiratna. Nah, jadi kalau kalian menggunakan jasa IDP dan juga jasa Masiratna ini, maka itu gratis. Terus kalau orang yang skeptis pasti bertanya, kok bisa sih gratis? Nggak tipu-tipu. Nah, ini bisa gratis karena yang membayar mereka bukan kita sebagai mahasiswa, tapi universitas yang menerima kalian yang akan membayar mereka. Jadi setiap mahasiswa yang berhasil kuliah di universitas negeri, yang universitas di luar negeri itu menggunakan jasa mereka ini, maka mereka ini akan mendapatkan komisi. Nah, jadi kalian tidak perlu bayar uang apapun. Jadi itu adalah urusannya universitas dengan kedua lembaga ini. Seperti itu. Karena kalau kalian tahu mahasiswa internasional itu biaya kuliahnya itu sangat berbeda dengan mahasiswa lokal yang ada di Australia atau negara-negara lainnya ya. Jadi tentunya biaya yang kita gunakan sebagai international students itu akan lebih mahal. Oleh karena itu, universitas itu ya sudah udah ada dana tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga penyalur pendidikan di luar sana yang bisa mendatangkan mahasiswa asing ke kampus mereka. Kenapa sih universitas juga tahan banget bayar selain karena memang mereka dapat uang lebih? Yaitu untuk akreditasi kampus, karena kualitas universitas itu tentunya akan meningkat jika memiliki international students yang lebih banyak. Oke. Apa saja sih yang diperlukan untuk mendapatkan LOE? Nah tadi ya, baik itu kalian daftar sendiri maupun kalian daftar lewat agent tadi, umumnya ini adalah berkas yang diperlukan. Untuk jurusan-jurusan tertentu tentunya akan ada berkas-berkas lain seperti GMAT atau GRE. Nah tapi untuk secara umum yang dibutuhkan itu adalah ijazah dan transkrip. Tentunya berbahasa Inggris ya. Jadi kalau ijazah kalian atau transkrip kalian belum berbahasa Inggris, silakan gunakan penerjemah tersumpah.
dan minta legalisir di kampus kalian yang sebelumnya. Oke, yang berikutnya itu adalah recommendation letter. Nah, recommendation letter ini bisa dari dosen atau juga dan lebih tepatnya bukan atau ya, dari dosen dan mungkin bos tempat kalian bekerja. Pokoknya orang-orang yang relevan lah dengan studi kalian ini. Nah, kemudian CV dan tentunya sertifikat IELTS. Dan sertifikat IELTS ini itu kalau misalkan IELTS yang dibutuhkan untuk studi di sana itu adalah 6 misalnya, tapi IELTS kalian masih 5,5. Kalian bisa kasih itu dan dengan catatan kalian akan mengumpulkan uh, sertifikat IELTS lagi yang sesuai kriteria gitu. Karena nanti meskipun kalian dapat LOE, tapi kalian akan dapat LOE namanya conditional. Ada kondisi tertentu kalian diterima. Nah, jadi untuk saat ini kalian diterima, tapi kalian baru bisa diterima sepenuhnya jika kalian mengumpulkan IELTS score yang sesuai dengan jurusan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ya tadi kalian sudah ada apa namanya IELTS yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka kalian akan mendapatkan uh, unconditional LOE. Jadi LOE kalian itu sudah tidak ada kondisi-kondisi lainnya, kalian diterima sepenuhnya seperti itu. Oke, pasport. Nah, pasport ini itu bisa fotokopi ya, bukan fotokopi, scan atau fotokopi. Nah, itu biasanya adalah halaman depan dan halaman belakang. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah personal statement. Jadi ini yang membedakan dengan pendidikan di luar dan di Indonesia ya, khususnya di Western countries. Nah, mereka itu sangat mengutamakan bahwa kalian ini ngerti gitu loh, kenapa sih kalian memilih jurusan ini, bahwa kalian itu benar-benar memilih jurusan ini karena kalian itu butuh studi itu dan relevan dengan masa depan kalian. Itulah kenapa mereka perlu tahu dulu personal statement kalian. Personal statement ini mirip motivation letter ya, tapi lebih ke bukan menjual diri kalian, tapi lebih ke memberitahukan kepada mereka alasan kenapa kalian mesti banget studi jurusan ini. Seperti itu. Oke. Nah, apa aja sih yang harus ada di dalam personal statement? Ini adalah slide terakhir dari penjelasan ini. Itu adalah introduction about yourself. Jadi kalian harus mengenalkan background kalian ya. Background personal maksudnya. Jadi kayak kalian studi apa, kalian itu dari mana, universitas dulunya apa, jurusan apa. Nah, background ini reason to study. Jadi misalkan kalau kalian itu mau studi apa ya, misalnya misal kayak saya kemarin, saya mau studi misalnya tourism management. Nah, saya harus ngasih benar-benar alasan, apa sih latar belakang saya ingin studi tourism management. Jadi latar belakang kalian ingin studi itu tuh apa gitu loh. Nah, terus kalian juga harus ngasih tahu visi kalian. Jadi dengan studi ini, apa sih yang bisa terkontribusi dari studi itu kepada karir kalian. Jadi kalian itu tidak studi hanya karena kalian ingin studi itu, tapi kalian benar-benar punya gambaran bahwa studi ini bisa berkontribusi untuk kesuksesan karir kalian di masa depan. Nah, dan yang terakhir adalah penutup ya, kesimpulan. Jadi itu adalah kayak ya closing remarks aja, di mana kalian harus bisa meyakinkan mereka bahwa kalian itu perlu banget nih, penting banget nih untuk studi ini. Oke. Nah, good luck guys. Sekarang kalian sudah tahu apa itu LOE, dokumen apa aja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sekarang kalian bisa konsultasi langsung dengan mentor kalian terkait dengan kriteria yang kalian butuhkan atau hal-hal lain yang perlu kalian diskusikan dengan mentor kalian. Nah, namun bagi kalian yang tidak yang merasa um, perlu diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung kontak Coach Potato. Oke, sekian informasi tentang Letter of Acceptance pada kesempatan kali ini. Saya Siti Mahdaria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.